Pemirsa, Jakarta telah mengalami kemajuan dalam akses transportasi, layanan kesehatan, ruang publik, dan digitalisasi pelayanan. Namun masih terdapat tantangan berupa kesenjangan sosial, biaya hidup yang tinggi, kemacetan, dan kualitas udara yang mengaruhi kenyamanan hidup warga sehari-hari. Lalu sejauh mana Jakarta telah bertransformasi dan apa yang perlu dibenahi menuju usia ke-500? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dalam momen spesial pada hari ini. Sudah hadir Mang Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta. Selamat sore Bang Ciko. Sore. Ada pantun dulu nggak? Gimana? Ada pantun? Biar Pak Wibi. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu. Bang Wibi, apa kabar? Wibi Andrino, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Selamat sore. Sore, no. Ada pantun? Silakan Mas Ahmad. Lemparan ini nampaknya. Dan yang ketiga kita juga kehadiran dari Mas Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal. Selamat sore. Sore, Mas Tirano. Mas Ahmad atau Bang Ahmad nih panggilnya, karena di Jakarta nih kita nih. Bebas. Boleh, Bang. Ada pantun? Karena di Jakarta. Ada pantun? Tak pandai. Hari ini nggak ada pantun begitu ya. Tadi saya langsung ke Mas Ciko terlebih dahulu ya Bapak. Tadi saya ke sini jam 11 siang ya. Yes. Tumben nih hari Senin tidak macet. Ini karena memang gratis transumnya sehingga para naik TJ hari ini. Saya rasa Mas Ciko. begitu. Tadi juga luar biasa banget dari kantor menuju wilayah sini kan biasanya di Rasuna Said cukup padat ya. Oke. Jadi kita lihat tidak padat. Nah, barusan diingetin ternyata gratis. Bahkan saya sendiri lupa ya kan bahwa sudah digratiskan untuk hari ini Rp 1 rupiah. Jadi artinya kita berharap ke depannya memang masyarakat lebih banyak lagi menggunakan transportasi umum. Karena apa? Karena memang Jakarta ini kalau dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia rasanya udah nggak ada perbandingan lagi ya. Udah pasti kita jauh lebih baik. Dan ternyata di dunia sekalipun sudah diakui di berbagai survei oleh lembaga internasional peringkat kita untuk kenyamanan bertransportasi, konektivitas, dan lain-lainnya sudah cukup tinggi. Bahkan di Asia Tenggara berada di posisi kedua di bawah Singapura. Di Asia kalau nggak salah di dunia kalau nggak salah di posisi 17 oleh Time Out International. Dan artinya ketersambungan itu kan udah 90% lebih. Ya, kalau masyarakat Jakarta keluar dari kediamannya berjalan di bawah 500 meter itu udah pasti ketemu moda transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah Jakarta. Minimal ketemu Mikrotrans, kemudian ketemu Minitrans, kemudian ketemu Transjakarta, atau Trans Jabodetabek sekarang. Ada LRT maupun MRT. Nah, permasalahannya memang masih banyak warga di kelas strata ekonomi tertentu yang masih ingin menggunakan kendaraan pribadi. Tapi kan ke depan kita lihat dengan kenaikan harga BBM ya, dan juga banyak pertimbangan lain, polusi udara dan lain-lain, tentu masyarakat mau pelan-pelan beralih. Nah, salah satunya dengan menggratiskan ini, tentu ini bagian juga dari kampanye kita untuk kemudian warga yang tidak terbiasa menggunakan transportasi massal mau menggunakan dan baru lihat, oh ternyata enak juga, ya kan, kemana-mana lebih. Tapi kurang lama Mang Ciko, hanya 3 hari, 22, 27, 28, sebulan atau setahun lah. Boncos lah ya, kira-kira. Pak Wibi yang lebih tahu lah soal anggaran. Dengan apakah sudah 100% terintegrasi transportasi di Jakarta? Ya belum, sekalipun usaha keras ke sana sudah ditempuh gitu ya. Setidaknya sekitar 25 tahun ini kan upaya ke sana sudah ditempuh gitu. Oke. Namun demikian kan masih banyak hal yang masih bolong-bolong ya. Misalnya lagi-lagi ya soal penertiban jalan misalnya yang menyebabkan kemacetan itu tidak semata-mata karena tingginya total trips, tapi juga karena penertiban jalan. Misalnya on the street parking ya, itu masalah besar juga gitu. Nah, yang kedua, masalah transportasi yang menjadi masalah juga itu adalah problem terkait intermoda. Sekalipun tadi Bang Ciko menyampaikan sudah ada perbaikan, tetapi saya pikir masih perlu didorong lagi. Dan kalau kita belajar 25 tahun ini, sesungguhnya Jakarta bisa lebih dari itu gitu. Kemudian yang ketiga, ini soal masih bias ya ke kebijakan kendaraan pribadi gitu ya. Misalnya banyak hal ya, sehingga masyarakat masih berbondong-bondong menggunakan kendaraan pribadi, mobil maupun sepeda motor. Misalnya 2010 ya, kami sudah mengusulkan TDM, Transport Demand Management. Waktu itu kita mengusulkan agar ruas-ruas jalan tertentu yang sudah ada mass public transport, apakah MRT, KRL, ataupun Transjakarta, itu harus dibatasi, misalnya dengan electronic road pricing. Misalnya juga dengan pembatasan atau penerapan tarif parkir progresif.
Tapi 16 tahun pemerintah DKI Jakarta tidak berani menerapkan itu. Oke. Apakah ini hambatannya di anggaran, Mas Bibi, IRP dan juga tadi apa tadi? Yang Tarif parkir progresif. Ya. Ya ini kan ngomongin IRP ini kan bicara tentang keberpihakan ya. Ya. Karena kalau ramainya kemarin tuh kalau kekhawatirannya ketika kita membangun suatu hal-hal yang berbayar itu masyarakat rentan yang terimbas. Oke. Karena masyarakat rentan ini merasa kok harus berjalan di Jakarta ini harus bayar. Baik. Kami ini kan udah bayar pajak kendaraan, pajak ini, pajak itu. Oke. Sekarang kami mau usaha harus bayar. Oke. Terutama sektor informal seperti ojol ya kan. Kita mau melintasi satu wilayah bayar. Misalnya Grab Car itu harus bayar. Nah hal-hal seperti ini kita harus melihat secara mendetail karena kalau itu masuk dalam klasifikasi transportasi yang memang terdaftar atau tidak ojol itu. Oke. Kalau misalnya nanti itu dihapuskan, misalnya oke lah dalam IRP itu untuk ojol itu digratiskan. Nah, apakah ojol itu termasuk transportasi yang dinaungi, ya kan? Ataupun terregister seperti itu, bagaimana regulasinya? Dan hal-hal mendetail seperti itu memang harus didesain kerangka hukumnya. Dan memang pemerintah ini agak sedikit terlambat ya ketika ada sesuatu yang berlaku di masyarakat, tetapi undang-undangnya, aturan-aturannya itu terlambat terbentuk. Nah, ke depan memang kita harus sudah berpikir lebih cepat, lebih tanggap. Jakarta udah mau menuju kota global, tahun depan udah 5 abad Jakarta, segala sesuatu regulasinya harus disusun. Tapi termasuk regulasi mengenai transportasi. Ada IRP, karena IRP juga penting. Kita butuh namanya pembatasan penggunaan transportasi pribadi. Baik. Nah, itu didukung dengan apa? Pembangunan secara masif ya, TOD kita, transportasi publik kita hari ini sudah terintegrasi, jalur MRT kita diperlebar, juga tarif kita yang hari ini juga dipermudah untuk 15 golongan. Nah, inilah fasilitas-fasilitas yang diberikan pada masyarakat Jakarta. Berbicara soal tarifnya Mas Ciko, baru-baru ini juga cukup mengagetkan ya. Ini tarif Jabodetabek yang dinaikkan dari 3.500 menjadi 5.000. Pertimbangannya apa? Belum diputuskan. Oh, belum diputuskan, belum disahkan. Ya, belum disahkan. Nah, tetapi yang cukup mengagetkan justru sebenarnya bukan itu. Yang mengagetkan adalah kenapa dari 3.500 puluhan tahun yang lalu sampai hari ini belum naik. Itu sebenarnya yang mesti kita balik logikanya ya. Pertanyaannya gini, karena apa? Kalau kita bicara nggak usah kembali ke tahun 2005 misalnya, ketika tarif itu dimulai dengan 3.500 dari 2.000 3.500. Balik ke 2015 misalnya, UMP itu 2015 masih 2, sekian juta rupiah. Sekarang UMP ini udah 5,8 juta rupiah, gitu ya. Tapi nggak pernah ada kenaikan terkait itu. Nah, bukan artinya kita merasa bahwa oh kenapa itu harus dinaikkan karena UMP udah tinggi, enggak juga. Tapi kan konektivitasnya juga sudah bertambah, ya, armadanya juga udah ditambah, rute-rutenya udah lebih jauh lagi, ya kan. Terus kemudian kita tahu banyak hal yang memang masih membutuhkan perhatian pemerintah yang bisa menggunakan dana-dana yang selama ini dipakai untuk mensubsidi. Jadi kalau kita mengambil subsidi dari satu tempat, tentunya bukan berarti ya, uang itu kemudian nggak dipakai buat apa-apa, kan dipakai untuk bantuan sosial, bantalan sosial yang lain. Kemudian juga sekarang ada 15 bahkan sampai 16 golongan ya kalau kita memisahkan TNI dan Polri misalnya, 16 golongan gratis yang masyarakat sebenarnya bisa mengurus itu sampai dan kalau kita lihat dari golongan gratis tersebut di setiap rumah tangga menurut saya 80% ke atas ada golongan gratis itu. Ada lansia, ada ASN misalnya, ada TNI Polri, ada penerima KJP, ada Jumantik, ada penggerak PKK, ada masih banyak lagi ya, penjaga rumah ibadah, pegawai swasta dengan gaji di bawah 6,2 juta rupiah gitu, bisa mengurus kartu layanan gratis untuk bertransportasi. Jadi ini sangat luar biasa mestinya. Jadi kalau memang masyarakat ingin mengurus itu, saya rasa dengan kenaikan berapapun itu nanti yang ditentukan dengan pastinya, itu seharusnya juga masih bisa terjangkau dan juga terkait dengan rute-rute yang lebih jauh, misalnya yang merambah bukan hanya sekitaran Jakarta, tapi juga luar Jakarta. Rasa-rasanya kalau 2.000 di waktu subuh, ya kan, dan 3.500 di waktu biasa, kok murah banget ya, gitu ya. Nah, tetapi ke depan tentunya ini juga untuk bagaimana ke depan memperbaiki lagi transportasi Trans Jabodetabek ini, penambahan armada, ya, kenyamanannya, waktu tunggunya kecil, ya kan, rutenya ditambah tadi dan masih banyak hal lagi. Ya, kenyamanan lainnya yang perlu dituntut adalah dari warga Mas Ciko soal
kondisi dari pengemudi Transjakarta itu sendiri. Ini hari ini kejadiannya ada di separator HT Cikoko loh, kawasan Jalan MT Haryono. Ada kecelakaan bus Transjakarta menabrak separator busway. Bagaimana membenahi ini untuk para pengemudi yang belum bisa maksimal? Yang pertama gini ya, kalau kita bicara soal mengemudikan kendaraan bermotor ya, yang namanya mengemudikan kendaraan bermotor ini kan sesuatu hal yang memang mesti alert sepanjang waktu. Yang pasti kondisi kesehatan harus betul-betul diperhatikan. Dan ini sudah pernah kita sampaikan kepada PT Transjakarta dari Pemprov DKI Jakarta untuk kemudian PT Transjakarta berbenah terkait itu. Dan ini sudah diterapkan gitu. Tapi saya merasa bahwa siapapun yang menjadi pengemudi tentunya tidak mau melakukan suatu tindakan-tindakan ceroboh dengan sengaja ya, pastinya itu pasti. Dan mudah-mudahan ke depan ini masih bisa kita perbaiki lagi, bagaimana terkait dengan rekrutmen, bagaimana terkait dengan pengecekan kesehatan, bagaimana terkait dengan jam kerja yang mestinya juga tidak boleh berlebihan dari sekian jam yang seharusnya diterapkan, karena untuk mengemudi sebuah kendaraan apalagi mengangkut penumpang ini kan juga punya risiko yang tinggi. Mas Ahmad, kita berkaca ke kota-kota besar yang ada di dunia, mana sebagai contoh yang baik diterapkan di Jakarta untuk pelayanan moda transportasi dan terintegrasi di Jakarta gitu? Mungkin yang terdekat ya, terdekat. Hong Kong ya. Hong Kong itu kenapa? Bagus karena terintegrasi antara mass public transport ya dengan headway-nya, dengan feeder, kemudian juga dengan non motoris transportnya. Ini non motoris transport baik sepeda maupun untuk pejalan kaki itu relatif terintegrasi dengan baik gitu. Bahkan untuk pejalan kakinya itu juga difasilitasi jalur tertentu ya. Jadi trotoarnya itu bisa masuk ke gedung-gedung ya. Sehingga di bawah gedung perkantoran misalnya atau mall itu sudah dibuat koridor khusus yang mengakomodasi pejalan kaki tadi gitu. Sehingga tidak kepanasan, tidak kehujanan dan seterusnya seperti itu. Jadi itu relatif bagus dalam konteks terintegrasi antara mass public transport dengan non motoris transport tadi, termasuk konteks feeder tadi ya, feeder bus. Mungkin kalau di sini konteksnya adalah mikrotrans itu juga sudah cukup bagus, sehingga di sana juga relatif memecahkan masalah kemacetan di Hong Kong ya dibandingkan di awal tahun 2000-an gitu. Hong Kong tahun 2000-an awal itu memiliki problem besar terkait dengan kemacetan maupun pencemaran udara ya. Bahkan di Hong Kong itu sempat dilakukan memasang semacam blower ya untuk koridor tertentu yang kiri kanannya gedung-gedung bertingkat gitu, karena pencemaran udara terjebak di kawasan itu gitu. Nah dengan cara seperti itulah akhirnya dua hal terselesaikan, baik kemacetan maupun pencemaran udara dari kendaraan bermotor. Selain merespons soal Hong Kong, Mas Bibi, juga Anda harus bisa mengawal tentunya proyek MRT yang sampai ke Bekasi begitu ya, nanti informasi sampai ke Tangerang. Ini bagaimana pengawasan teman-teman parlemen? Ya. MRT ini kan nggak hanya proyek dari Pemprov DKI Jakarta, di sini ada kita kerjasama dengan pemerintah pusat, di situ ada hibah pemerintah pusat. Jadi ini termasuk PSN ya. Jadi memang kita sangat amat terbantu dengan dukungan pemerintah pusat. Dan harapannya ketika jalur nanti dari timur ke barat ini bisa berjalan, insya Allah tahun depan lah itu akan start dimulai. Dan juga ini dalam tahap pembebasan lahan, ini akan terkoneksi ya. Dan pasti akan menjadi satu privilege untuk warga Jakarta. Tapi saya tertarik sekali tadi apa yang dibahas oleh Mas Ahmad ya tentang trotoar ya. Ini menjadi sesuatu isu yang sangat strategis untuk kota seperti Jakarta. Di mana kita memiliki luasan wilayah yang cukup luas dan ruas jalan yang cukup panjang ya, 6.600 km loh di Jakarta itu. Dan hari ini kita punya keterbatasan anggaran juga untuk membangun trotoar. Kita tiap tahun itu mungkin hanya bisa membangun 53 km. Bayangkan dengan luas wilayah Jakarta panjangnya kalau saya sampaikan tadi ya. Jadi cicilan kita tuh mesti besar. Jadi kalau kita mau seperti Mas Ahmad bilang, kita mau pembatasan, terus juga mempercepat tentang revisi Perda 2 tahun 2005 tentang pencemaran udara. Salah satunya adalah kita mengintegrasikan transportasi publik kan. Nah, untuk menurunkan pencemaran udara. Dan salah satunya itu, trotoar itu. Panjang problemnya kita. Tetapi saya rasa ini memang harus dikerjakan dan harapannya cukup ada. Nanti akan dijawab oleh Mas Ciko juga soal masukan dari Mas Ahmad begitu ya. Di Hong Kong kita bisa berkaca
Nah, sebelum ke jeda tadi saya menanyakan soal respon Anda soal Hong Kong tadi, masukan dari Mas Ahmad, Mas Diko. Masukan yang bagus banget, artinya sekarang Bapak Gubernur Pramono Anung dan Bapak Wakil Gubernur Rano Karno ini dalam 1,5 tahun terakhir terkait dengan pembangunan Jakarta, tidak lupa untuk kemudian melihat best practices yang sudah terjadi di kota-kota besar lain. Jadi kita tentunya nggak bisa belajar maunya kita sendiri. Ya, kita harus lihat juga kemajuan di kota-kota lain dalam beberapa kunjungan ke luar negeri juga yang dilakukan oleh kedua pimpinan kita. Beliau melihat semua kemajuan-kemajuan yang ada di kota lain yang tentunya punya karakteristik masing-masing dan yang sesuai dengan apa yang bisa kita terapkan di sini pasti kita terapkan. Tapi tadi disampaikan oleh Mas Wibi terkait dengan anggaran tentu harus kita pikirkan juga. Ada 6.600 km panjang jalannya di Jakarta, tapi per tahunnya hanya bisa membangun dari 53 km. Artinya tantangan-tantangan seperti ini tentunya membuat harus kita lebih kreatif lagi. Ya, bagaimana kita berakrobat dalam pikiran, mana yang bisa menjadi prioritas, tapi tentunya hal-hal tadi ini menarik banget, apalagi di kita ini lebih tropical negaranya daripada Hong Kong. Ya, jadi negara tropis ini sebenarnya nggak cocok lagi masyarakatnya tanpa atap gitu ya, kira-kira ya kalau berjalan dan lain-lain. Jadi masuk ke dalam tunnel atau di bawah daratan itu tentunya juga sangat membantu untuk kemudian melindungi masyarakat dari hujan, panas dan lain-lain. Tapi tentu kembali lagi ada anggaran juga yang harus kita pikirkan dan mana yang menjadi prioritas. Tapi tadi menarik soal transportasi, soal ERP, soal tarif parkir yang progresif dan lain-lain yang tentunya memang ke depan itu udah menjadi keniscayaan yang harus diterapkan. Tapi kembali tentu secara detail harus betul kita pikirkan karena jangan sampai itu berimbas juga kepada masyarakat rentan. Bagaimana tadi Mas Wibi sampaikan membedakan motor biasa dan motor ojol misalnya kan, apakah terregister tadi. Nah ini yang sistem dengan skema apa, bagaimana kita bisa membedakan itu semua sehingga keadilan itu bisa kita tegakkan jika kita juga ingin mendapatkan pemasukan dan juga membatasi lalu lalang kendaraan yang lebih banyak. Baik, kita beralih ke sektor lingkungan nih. Saya mau ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, dari persoalan yang dicermati oleh sejumlah aktivis lingkungan, yang pertama adalah polusi udara di Jakarta. Rankingnya top 3 biasanya di ranking dunia begitu ya, bicara soal polusi udara. Kemudian yang kedua adalah soal pengelolaan sampah yang masih belum bisa efektif mungkin ya, karena ada lot di Bantar Gebang mungkin menjadi halangan di Pemprov. Kemudian ketiga soal banjir, apa yang perlu dibenahi dalam waktu dekat dari tiga poin tadi? Iya, yang harus dibenahi yang esensial ya dan tidak perlu budget itu sebenarnya law enforcement, penegakan hukum. Kan jelas kan kalau di Undang-Undang Lingkungan Hidup, kalau di DKI Jakarta juga ada beberapa perda ya yang terkait dengan kebijakan lingkungan hidup. Itu menyatakan ada istilah strict liability. Jadi pertanggungjawaban ketat, di mana pengawasan juga harus ketat gitu. Dengan hanya law enforcement itu, sebenarnya kan banyak hal bisa menjadi trigger ya bagi perbaikan dalam konteks lingkungan hidup di DKI Jakarta. Sebagai catatan, DKI Jakarta nanti indeks kualitas lingkungannya 55,28 ya dari angka 100, kategori sedang. Jadi sebenarnya memprihatinkan dengan angka segitu itu. Jadi harus kita dongkrak lah. Kalau bisa paling tidak 70 lah seperti itu. Biar masyarakat juga merasa lebih nyaman. Itu indikasinya kalau konteks pencemaran udara jelas ya. Bahwa parameter PM 2,5 misalnya ya. Kita masih annual mean-nya, rata-rata tahunnya masih 46 mikrogram per meter kubik. Itu sangat tinggi. Sementara rata-rata menurut standar nasional itu hanya 15 mikrogram per meter kubik gitu. Jadi lebih dari 3 kali lipat. Sehingga wajar kalau masyarakat Jakarta menderita banyak hal ya. Mulai dari ISPA, asma, pneumonia, bronkitis, PPOK, kemudian jantung koroner, cancer ya, nasofaring cancer dan sebagainya itu yang terjadi di kita. Belum lagi kalau konteks selain pencemaran udara, pencemaran air ya, pencemaran tanah dan sebagainya. Apalagi kalau kita ke utara ya, Teluk Jakarta misalnya, itu tumpahan minyak itu terjadi di mana-mana. Tidak hanya di Teluk Jakartanya, tetapi juga sampai merembet ke Kepulauan Seribu. Gitu. Nah inilah PR besar kita ya, bagaimana kita juga bisa bekerja dengan basis tadi law enforcement. Bang Ciko ini soal law enforcement
agaknya terlupakan. Bukan terlupakan ya, tapi kendor di situ ya. Kendor di situ, ya. Padahal harusnya dibuat lebih strict lagi. Karena banyak hal ya, kalau terjadi penegakan hukum, ujung-ujungnya ada semacam kompromi gitu. Oke. Dengan dalih bahwa itu adalah industri, penopang pertumbuhan ekonomi dan sebagainya seperti itu. Padahal dengan tingginya pencemaran itu juga akan mendidak ya, mengurangi level dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Oke. Kalau kita membiarkan problem lingkungan hidup itu sesungguhnya juga kita membiarkan pertumbuhan ekonomi direduksi oleh dampak pembangunan berupa pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup tadi gitu. Kendor di situ Mas Bibi, law enforcement dari catatannya. Ya betul, saya sepakat bahwasanya memang penegakan hukum memang harus tetap kita andalkan, tetapi tetap harus basisnya adalah humanis. Oke. Kita belum lama ini melihat sempat viral ya, contohnya lah sederhana ya, ada disub ya yang mengangkut parkir liar ojol ya. Nah, itu kan kalau kita bicara tentang aturan hukum ya memang betul memang harus diangkut itu. Baik. Tapi ketika kita bicara tentang ojol yang sedang mencari nafkah, akhirnya berbenturan dengan masalah sosial di situ. Akhirnya memang hidup di Jakarta ini memang harus betul-betul sangat amat soft ketika kita menegakkan hukum, tapi kita melihat suatu keadaan. Benar kata, ada kompromi di situ. Tapi kita berbicara Jakarta, misalnya pencemaran udara. Iya. Ini daerah Jakarta ini aglomerasi nih. Ada wilayah-wilayah lain yang juga yang membuat Jakarta hari ini sebaran ini dampak polusi ini berimbas pada Jakarta. Dan tentu regulasi kita hari ini tentang misalnya masalah pencemaran udara itu ini harus memang segera direvisi dan komitmen bersama antara DPRD dengan Bapak Gubernur sudah dilakukan. Baik. Kita akan segera merevisi Perda 2 tahun 2005. Bayangkan dari tahun 2005 tentang pencemaran udara ini belum ada revisi perdanya. Padahal sekarang hari ini sudah sangat amat banyak hal-hal yang perlu kita perbaharui mengenai sanksi, mengenai uji MC, mengenai Standar. apa TOD kita, transportasi yang terintegrasi, hal-hal penting yang harus kita tambahkan di perda tersebut. Dan syukurnya Pak Pram aware di situ. Oke. Dan kami senang di DPRD untuk membahas itu dan alhamdulillah masyarakat Jakarta. Nah, yang kedua soal sampah tadi. Ya. Ini menarik. Instruksi Gubernur 5 tahun 2006 tentang pengolahan sampah dari sumber itu adalah kunci daripada keberhasilan Jakarta menang melawan sampah. Kemenangan Jakarta bukan pada kita membangun fasilitas-fasilitas pembakar sampah, Baik. insinerator, Ya. seperti halnya hari ini mungkin yang akan dibangun oleh Danantara. Oke. Misalnya ada Pisel yang akan dibangun di Bantar Gebang, di Tunjungan dan juga di Sunter. Ya. Itu bukan itu. Tapi bagaimana masyarakat bisa memilah sampah organik dan organik. Ketika itu terjadi, 70% masalah sampah di Jakarta selesai. Baik. Pisel-pisel itu dibangun hanya menyelesaikan 30% masalah sampah di Jakarta. Dan tadi pagi dan kemarin juga sudah melakukan apel siaga seluruh RT, RW dan juga seluruh stakeholder di Jakarta berkomitmen bersama bahwa bulan Agustus awal Ya. Bantar Gebang akan stop untuk menerima sampah kecuali sampah residu. Baik. Dan kita akan coba lakukan itu bersama-sama. Oke, ke Mas Iko, apakah ada data sejauh ini mana perusahaan-perusahaan yang tidak tertib dalam mengelola pembuangan indikasi pembuangan limbah juga termasuk lingkungan di sungai-sungai sehingga mencemari sungai-sungai yang ada di perumahan? Tentunya ini ada hal yang terkait dengan pencemaran, tidak hanya penegakan hukum atau law enforcement yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta semata. Jadi ada juga pemerintah pusat punya kewajiban, punya tanggung jawab di sana. Nah, saya tentunya tidak akan mendisklose nama perusahaan-perusahaan ya, tetapi pastinya pelanggaran ini pasti ada, baik itu industri kecil, industri menengah, ataupun industri besar. Tapi tadi disampaikan bukan bermaksud membela diri, Jakarta ini adalah kawasan aglomerasi yang tentunya ada kawasan-kawasan penyangga, wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Jakarta yang tentunya punya sumbangan sedikit atau banyak terkait dengan polusi udara. Itu satu. Yang kedua tentunya siapapun yang bertransportasi ke Jakarta menggunakan kendaraan pribadinya itu bukan hanya warga Jakarta saja, tapi juga warga lainnya. Tapi kembali lagi, semua ini kan berbarengan dengan apa yang tadi disampaikan, bahwa kompromi, dan ini sudah menjadi, mohon maaf, kadang-kadang karakter bangsa kita yang sudah cukup lama. Kalau tiba-tiba ada law enforcement yang begitu terlalu tegas, ini juga akan menjadi masalah tertentu. Jadi seperti Mas Wibi bilang, ada artnya nih, ada seninya nih mengelola kota Jakarta, karena ada banyak masyarakat yang memang tidak semudah itu untuk kita bisa sadarkan, misalnya karena sudah terbiasa, bukan menyalahkan mereka, tapi karena sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang udah cukup lama.
Nah, tadi soal penertiban parkir liar misalnya. Oke. Nah, sesungguhnya pada kesempatan ini kami dari Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Pramono Anung juga ingin mengajak warga untuk berpartisipasi. Baik. Kita selalu bicara soal enforcement. Kita selalu bicara soal bagaimana sih Pemprov aparatnya nggak ada di mana-mana untuk bisa menertibkan. Tapi pertanyaannya kita kepada warga Jakarta yang melakukan parkir liar itu kan warga juga, ya. Kenapa sih harus ditertibkan? Kenapa sih nggak bisa lihat ada tanda S dicoret bahwa nggak boleh stop, ya kan? Ada tanda P dicoret, kenapa harus tetap parkir? Nah, ini juga harus kita pertanyakan, bukan pertanyaan. Kita mau mengajak warga Jakarta berpartisipasi, yuk apa? Taati aja dulu peraturan. It's very basic, ya kan? Dan mudah-mudahan dengan kerjasama ini kita bisa sama-sama membangun kota Jakarta. Tentunya Jakarta tetap butuh pengawasan warga. Jadi warga yang di netizen misalnya ya menyoroti terkait kekurangan-kekurangan yang masih mereka hadapi di kota Jakarta ini, parkir liar, jalan berlubang dan lain-lain. Ini kita justru mengucap syukur alhamdulillah pada warga yang masih mengingatkan. Karena banyak hal yang tentunya masih luput dari perhatian Pemprov. Tapi perlu juga ada ini Bang Ciko ya, ada semacam deterrent effect ya. Artinya tindakan tegas untuk menciptakan efek jera. Karena dengan efek jera itulah sebenarnya akan membangun kesadaran masyarakat secara lebih luas gitu. Sepakat, tapi kembali lagi ada artnya untuk melakukan efek jera itu. Ya, untuk art kan bisa pakai masa transisi ya. Karena kan kasih waktu 6 bulan. Tapi setelah 6 bulan bisa diterapkan secara strict, secara tegas seperti itu. Sepakat. Karena kalau longgar, ya sampai kapanpun tidak akan selesai persoalan penegakan. Kencangkan lagi itu bautnya, Mas Iko, jangan longgar lagi. Semoga nanti kita bisa menemukan formula yang lebih tepat untuk bagaimana mengelola. Saat ini kita bergeser Bapak-Bapak karena durasi yang cukup singkat ya. Kita akan beralih ke soal kualitas hidup warga Jakarta. Tentunya ini Jakarta ramah untuk setiap warganya, tidak hanya kita semua tapi juga dari kaum disabilitas. Kita akan putarkan di plasma berikut aspirasi dari salah satu kaum difabel terhadap bagaimana kemudian mereka keluar rumah, apakah mendapatkan hak yang sama dengan warga Jakarta lainnya, pelayanan transportasi, fasilitas publik, interaksi dengan masyarakat luas. Kita akan putarkan. Ini ada suara Mas Iko, Mas Wibi dan juga Mas Ahmad dari Mas Rama difabel. Kita akan putarkan di plasma sembari kita putarkan. Kita lihat dulu, ya ini dia ya, statement yang disampaikan oleh Rama. Bisa berjalan di atas trotoar dengan normal, maka hendaknya kami yang disabilitas netra pun dengan melalui guiding block ini hendaknya bisa berjalan secara normal. Artinya jangan sampai ada gangguan. Ya, ada gangguan di situ di trotoar pedestrian untuk kaum disabilitas. Apakah sudah ramah untuk mereka? Ini Mas Iko. Tentunya dari tahun ke tahun terkait dengan untuk saudara-saudara kita netra, ya kita melakukan tadi tentunya semua trotoar kita upayakan untuk bisa mengakomodir bagi kebutuhan mereka. Tapi kembali lagi ya, namanya kadang-kadang ada halangan-halangan, baik itu pohon misalnya. Ada beberapa hal yang memang menjadi permasalahan juga. Proses untuk penebangan pohon misalnya. Di Jakarta ini nggak semudah itu loh. Kita mau melakukan penebangan, ya bahkan yang mengganggu sekalipun, prosesnya ini cukup panjang. Ya, dan ini yang harus memang betul-betul sebenarnya dinas atau OPD itu harus berani mengambil sikap ya apabila memang secara dengan diskresinya sendiri melihat memang ini udah emergency gitu ya, harus dilakukan. Tapi tentu hal-hal seperti ini butuh waktu untuk bisa tadi penyesuaian terkait itu. Tapi kemudian apakah spiritnya Jakarta ini ingin memberikan yang terbaik untuk teman-teman difabel? Pasti. Karena Bapak Pramono Anung selalu mengatakan no one's left behind ya, untuk pembangunan kota Jakarta semua itu harus ikut kita pikirkan, baik itu kaum rentan, khususnya teman-teman difabel sekalipun, terkait dengan kemudahan mereka bertransportasi, kemudahan mereka menggunakan fasilitas-fasilitas seperti jalan, trotoar dan lain-lain. Dan mudah-mudahan ke depan semua bisa lebih baik lagi. Saya ke Mas Ahmad, kalau sejauh ini apakah Jakarta sudah ramah juga untuk akses masyarakat mendapatkan perumahan, pendidikan, termasuk pelayanan kesehatan yang terjangkau? Iya, itu relatif. Tapi secara umum kan masih menjadi masalah ya, perumahan, pendidikan, kesehatan. Dan kesehatan itu relatif ya. Sekalipun untuk kesehatan misalnya ada BPJS, kemudian ada untuk perumahan tentu ada program-program pemerintah untuk memberikan mendapatkan rumah yang lebih affordable ya, terjangkau. Tapi secara umum kan
relatif sulit ya. Ujung-ujungnya masyarakat, terutama yang menengah bawah, pilihannya tiada lain ya mencari rumah-rumah yang katakan memang affordable untuk mereka, sekalipun kondisinya sangat tidak layak ya. Ada kawasan-kawasan tertentu yang kita lihat ya untuk tidur saja mereka harus bergiliran misalnya. Oke. Dan kondisinya sangat memprihatinkan. Nah, konteks seperti itu tentu ini juga menjadi PR kita semua ya, terutama Pemda DKI Jakarta untuk memperbaiki ya, sehingga ke depan mereka yang tinggal di Jakarta ya memiliki hunian yang layak gitu. Karena sekali lagi ini adalah kota global ya, esensi kota global tentu harus memberikan fasilitas yang layak untuk para penghuninya gitu. Nah, untuk pendidikan tentu ini juga kita juga masih banyak mendengar ya informasi, masyarakat juga masih semacam kesulitan, sekalipun kalau kita urut ya sebenarnya mungkin saja mereka hanya tidak memperoleh channel yang tepat seperti itu. Silakan respon Mas Bibi sekaligus Profesor Manana pada Yang pertama soal apakah kota ini sudah ramah dengan difabel ya? Saya ini punya anak bayi ya. Kalau saya tuh kadang-kadang pingin bawa anak bayi saya tuh jalan gitu. Sulit memang. Bayangkan bawa anak bayi itu dengan trotoar kita yang hari ini memang seperti ini, masih banyak hal yang memang harus kita perbaiki. Ibu hamil, kaum rentan, apalagi tunanetra, wah itu berat sekali hidup di Jakarta itu. Tetapi ya inilah perjuangan kita bersama yang harus kita perbaiki dari hari demi hari. Dan awareness yang pertama yang harus ditingkatkan, karena memang ini nggak bisa pemerintah sendirian. Jadi memang masyarakatnya juga harus peduli dengan kelompok-kelompok minoritas. Dan ini yang mesti sangat amat minim. Miris sekali kalau misalnya kepedulian masyarakatnya ini semua diserahkan kepada pemerintah. Semua tanggung jawab pemerintah, semua tanggung jawab pemerintah. Kami sudah bayar pajak, pemerintah yang harus. Tidak, nggak bisa begitu. Contoh misalnya ada ibu hamil berdiri, duduk gitu, di transportasi publik, dibiarkan berdiri, orang ada yang mau, ini ibu hamil loh, masa nggak dikasih kursi sih? Padahal sudah jelas itu, ini adalah kelompok yang memang rentan, ya kan? Silakan dong, ada tempat yang untuk duduk. Ini awareness kan? Yang kedua mengenai akses mengenai kesehatan. Jakarta saya rasa sudah cukup luar biasa. Saya kalau misalnya reses tuh masyarakat, RSUD kita, puskesmas khusus kita, bahkan kita punya namanya pasukan putih ya, sehat yang menjemput orang-orang sakit, lansia segala macam, datang puskesmas kelurahan kita, dokter-dokter kita siaga. Memang untuk Jakarta itu kenapa orang berbondong-bondong nggak mau itu yang namanya rubah KTP, mau tetap walaupun dia tinggal di mana, KTP tetap Jakarta, karena memang fasilitasnya luar biasa. Yang kedua mengenai sekolah. Memang kalau sekolah udah jalur itu kan memang sudah ada dari pemerintah pusat, ada SPMB itu kan, ada jalur afirmasi, jalur domisili, jalur prestasi, memang sudah ada jalur-jalur itu udah diatur oleh pemerintah pusat. DKI hanya meneruskan. Permasalahan hari ini yang tidak mendapatkan jalur itu adalah karena skema-skema yang disusun oleh Kementerian Pendidikan yang diikuti oleh pemerintah daerah Jakarta. Tapi kita sudah membangun yang namanya sekolah swasta gratis untuk mengakomodir pada siswa didik yang tidak terdapat untuk masuk sekolah negeri. Itu poin kedua. Yang ketiga itu ya adalah untuk masyarakat Jakarta hari ini, kenapa hari ini cenderung kualitas hidupnya meningkat ya? Ya karena jujur saja ya, Jakarta ini banyak fasilitas hiburan yang sudah mulai ramai kembali, sehingga di tengah mungkin ekonomi yang mungkin terdesak, kita butuh juga sedikit hiburan. Untuk ulang tahun Jakarta hari ini kita menggratiskan transportasi dan juga tempat-tempat fasilitas publik sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran kesejahteraan Tapi kalau sebulan boncos nanti ya. Anggaran Pemprov. Terakhir Bang Ciko. Jadi prinsipnya Jakarta ini pencapaiannya sudah cukup banyak. Apalagi kita tidak bicara hanya 1,5 tahun terakhir di masa kepemimpinan Bapak Gubernur Pramono Anung, Bapak Wakil Gubernur Rano Karno, tapi kita juga mengapresiasi tentu pemimpin-pemimpin terdahulu. Jadi setiap pemimpin itu punya peninggalan, legacy baik yang tentunya sampai sekarang masih harus terus kita pertahankan bahkan sempurnakan. Dan itulah spirit dari kepemimpinan Pak Pramono dan Bapak Rano Karno. Yang kedua, pencapaian-pencapaian ini tentu tidak bisa membuat kita juga merasa puas. Karena memang tadi tantangan kota metropolitan, kota global ini nggak main-main. Ya, jumlah penduduknya bertambah terus. Karena memang yang menjadikan sebuah kota itu
metropolitan disebut metropolitan kan karena kota ini seksi juga. Seksi artinya apa? Disinilah tempat orang mengadu nasib. Ya, bagaimana orang merasa, oh kalau di Jakarta asal mau kerja bisa hidup kan gitu ya. Berbeda dengan kota-kota lain karena kota ini berputar selama 24 jam sehari ya. Bisa ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada di daerah-daerah lain misalnya. Gitu. Nah, ini harapannya tentu akan menjadikan Jakarta kota yang lebih vibrant, lebih hidup lagi, tetapi tentu partisipasi warga bekerja sama dengan pemerintah, dengan semua lembaga masyarakat lainnya, tentunya untuk bagaimana kita bisa mengelola kota ini bersama supaya tetap nyaman, tetap aman dan tertib. Tetapi tentu kekurangan-kekurangan ini akan terus ada dan harapannya respons dari pemerintah Kota Jakarta akan lebih cepat lagi untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan terakhir saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta, bukan hanya untuk pemerintah tapi untuk semua warga Jakarta dan semua warga Indonesia karena Jakarta ini mau nggak mau adalah ibu kota negara. Ada pantun? Nggak ada, sekarang belum ada, masih belum canggih. Kalau Pak Gubernur itu cepet pantunnya dia, udah gampang kan. Ya, kita harapkan memang Jakarta menuju kota yang berdaya saing global gitu ya. Sudah tapi ya, belum. Sudah tapi kan? Sudah Sudah dong. Jakarta sejak lahirnya itu kota global. Terima kasih untuk waktunya di Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499 menuju ke-5 abad nih ya. Mas Tiko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta dan juga Mas Bibian Rino di studio, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta juga Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal KPBB. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat Ulang Tahun Jakarta.